Panas terik Jakarta tidak membakar amarahku sebanyak penipuan suamiku. Dia menguras tabungan 2,5 miliar untuk judi dan kabur. Sekarang, aku bukan lagi ibu rumah tangga yang cuma tahu aroma dapur. Aku harus jadi Risa miliarder di TikTok. Memakai gaun pinjaman, bicara jargon investasi kosong. Dimas, kamu akan kembali mengejar ilusi ini. Aku janji. Dukung kisah Risa mendapatkan keadilan dengan subscribe, like video ini, dan tuliskan kota kalian menonton di kolom komentar. Inilah kisah bagaimana selembar surat tagihan bank mengubah Risa dari ibu rumah tangga yang diremehkan menjadi pemangsa yang sangat berbahaya. Risa duduk di meja makan kayu sambil memegang ponsel, mendengarkan suara petugas bank yang terdengar dingin dan tanpa emosi. Angka-angka yang disebutkan terasa tidak masuk akal, seperti potongan dialog dari film thriller yang buruk dan murahan. Petugas itu mengonfirmasi bahwa pinjaman investasi Dimas telah macet total selama 3 bulan tanpa ada pembayaran. Total utang Dimas kini mencapai miliaran rupiah, jauh melampaui nilai aset yang mereka miliki bersama dan seharusnya menjadi jaminan. Risa memaksa jari-jarinya yang gemetar untuk membuka aplikasi bank digital di ponselnya. Ia memasukkan kata sandi ke rekening khusus yang seharusnya menampung dana pendidikan jangka panjang milik Gema, putra sematawayang mereka. Rekening yang dibuka Dimas 8 tahun lalu itu dipersiapkan untuk biaya kuliah Gema di luar negeri, di mana nominal 2,5 miliar seharusnya sudah terkumpul. Jantung Risa terasa berhenti berdetak saat melihat saldo yang terpampang di layar. Angka itu hanya menunjukkan 3 digit nol yang menyedihkan. Dimas tidak hanya gagal membayar utang investasinya, tetapi dia juga menguras habis masa depan pendidikan anak mereka untuk menutup lubang judi online yang ia rahasiakan. Risa meletakkan ponsel itu perlahan. Ia tidak bisa menangis. Ia hanya merasakan kekosongan yang mematikan di dalam perutnya. Rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta itu tiba-tiba terasa seperti penjara yang siap runtuh menimpanya. Dimas menghilang dari kota 2 minggu lalu. Hanya meninggalkan pesan singkat dingin yang meminta Risa menjual apapun yang bisa dijual. Risa yang selama ini hanya mengurus rumah tangga dan menjadi istri yang patuh, kini ditinggalkan sendirian menghadapi kehancuran finansial total. Belum sempat Risa mencerna kenyataan yang kejam itu, sebuah mobil sedan hitam besar berhenti tepat di depan pagar rumah. Nyonya Karina, ibu mertuanya, turun dari mobil dengan langkah yang tergesa-gesa dan raut wajah penuh penghakiman. Karina masuk tanpa mengetuk, aroma parfum mahal dan penampilan berkelasnya seketika mendominasi ruang tamu Risa yang sempit. Karina duduk tegak di sofa lusuh, memancarkan aura kemewahan yang tidak pantas berada di kontrakan sederhana itu. Karina datang bukan untuk menenangkan Risa sebagai menantu yang sedang dalam krisis, melainkan untuk menusuk tepat di ulu hati. Karina segera menuduh Risa sebagai akar masalah dari semua kekacauan yang terjadi dalam hidup Dimas. Nyonya Karina menyebut Risa terlalu menuntut dan menyebabkan Dimas stres, sehingga Dimas lari dan mencari pelarian di meja judi online yang menghancurkan. Risa merasa tercekik oleh ketidakadilan yang luar biasa itu, tetapi ia memilih untuk diam dan mendengarkan. "Saya sudah bilang pada Dimas, jangan pinjam uang sebanyak itu," kata Karina dengan nada tinggi yang meremehkan. "Tapi ini semua juga salahmu, Risa. Kamu tidak becus mengurus suamimu, sampai dia harus bersembunyi seperti pengecut." Karina kemudian melanjutkan ancamannya dengan santai, mengatakan Risa tidak pantas mengurus Gema jika tidak mampu menjaga kestabilan finansial dan mental Dimas. Nyonya Karina mengancam akan mengambil hak asuh cucunya dan membawa Gema tinggal bersamanya di mansion mewah Pondok Indah. Ancaman itu adalah titik didih bagi Risa yang selama ini selalu sabar. Miliaran uang yang hilang itu hanya angka, tetapi masa depan Gema dan haknya sebagai ibu adalah taruhan yang ia tidak bisa toleransi. Risa menatap dingin pada mertuanya, menyadari bahwa di mata keluarga ini, ia hanyalah ibu rumah tangga yang gampang diremehkan dan disalahkan. Risa mengambil napas dalam-dalam, memutuskan bahwa tangisan dan keputusasaan sudah habis masanya. Risa harus mendapatkan kembali keadilan hukum sebelum bank menyita aset yang sudah ia jaminkan atas namanya. Aset yang Dimas gunakan sebagai pinjaman itu adalah satu-satunya leverage Risa untuk memaksa Dimas kembali ke Jakarta. Dimas menghilang keluar pulau. Ia pasti berpikir bahwa Risa akan menjual semua aset yang tersisa dan membiarkan dirinya dihancurkan.
Risa tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia harus membalikan narasi ini. Jika Dimas ingin menghancurkannya dengan ilusi hutang, maka Risa akan membangun ilusi kekayaan yang tak terjangkau Dimas. Risa menggunakan dokumen jaminan properti yang Dimas tinggalkan sebagai dasar untuk mengajukan pinjaman bank singkat baru. Uang ini bukan untuk membayar hutang Dimas, melainkan modalnya untuk membangun panggung yang mewah. Risa mengunci rapat dokumen-dokumen itu di brankas kecil. Ia hanya punya waktu 4 minggu sebelum masa pinjaman singkat itu jatuh tempo dan Dimas berhasil kabur. Dengan uang pinjaman itu, Risa mengunjungi salon paling mahal di Jakarta, mengubah penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia membeli beberapa setelan desainer yang paling mencolok dan sepatu hak tinggi yang membuatnya terasa seperti orang lain. Risa menatap dirinya di cermin kamar mandi yang berembun, melihat pantulan ibu rumah tangga biasa yang kini harus memakai topeng dingin dan glamor. Risa mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan kamera depan. Ini adalah detik-detik kelahiran persona barunya yang akan membuat Dimas iri dan penasaran. Risa membetulkan posisi pencahayaan, memastikan wajahnya tampak tirus dan sorot matanya tajam. Ia mengaktifkan perekam video, memaksakan senyum yang lebar dan penuh rahasia. Ia tidak tahu apa-apa tentang pasar saham atau investasi, tetapi ia telah menghafal semua jargon dari vlog YouTube yang ia tonton selama perjalanan pulang. Risa miliarder harus lahir sekarang, demi Gema dan demi dendamnya yang dingin. Risa memutuskan bahwa ia tidak akan menjadi korban pasif atas utang miliaran Dimas, apalagi setelah ancaman Nyonya Karina mengambil hak asuh anaknya. Risa memanfaatkan dokumen jaminan properti atas namanya untuk mendapatkan pinjaman bank singkat sebagai modal awal untuk membangun ilusi kekayaan. Risa mengambil ponselnya dan mulai merekam video pertamanya, siap memperkenalkan persona barunya yang penuh rahasia dan glamor di dunia maya. Lantai marmer dingin di mansion sewaan ini terasa kontras dengan kehangatan palsu cahaya ring light yang Risa pasang di ruang keluarga yang besar. Rumah ini disewa hanya untuk 1 bulan, bagian dari resiko besar yang ia ambil untuk membangun ilusi Risa _ miliarder. Di luar jendela, kolam renang dengan air yang berkilauan di bawah matahari sore Pondok Indah terasa asing baginya, ibu rumah tangga yang biasa mengurus jemuran di gang sempit. Selama 3 hari terakhir, Risa hanya hidup dengan mie instan dan kopi dingin, menghabiskan seluruh energi mentalnya untuk menyusun naskah yang terdengar meyakinkan bagi orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang pasar saham. Kita hanya punya waktu 4 minggu, Risa. Monolognya dalam hati, tangannya gemetar saat memegang ponsel terbaru. 4 minggu untuk membuat Dimas kembali dan menandatangani pengakuan itu, atau 2,5 miliar dana pendidikan anakmu hilang dan kau bangkrut total. Dia mengenakan gaun sutra pinjaman berwarna zamrud, rambutnya ditata rapi dan wajahnya dipulas make up tebal. Semua ini terasa seperti topeng yang mencekik. Ia menekan tombol rekam. "Halo investor masa depan." Suaranya terdengar terlalu keras, dipaksakan ceria. Risa menghela napas, mengulang. Kali ini ia mencoba meniru gaya bicara vlogger saham yang ia tonton semalam. Cepat, percaya diri, dan sedikit merendahkan. "Selamat datang kembali di kanal Risa _ miliarder," ucapnya dengan senyum lebar yang terasa kaku. Hari ini, kita akan membahas mengapa diversifikasi portofolio Anda bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Ingat, volatilitas pasar adalah sahabat terbaik Anda, bukan musuh. Jika Anda takut dengan pasar yang bergerak, berarti Anda tidak memahami blue chip. Dia menggerakkan tangannya secara dramatis, meniru gerakan seorang trader kawakan, padahal dia hanya menghafal 3 istilah kunci: blue chip, volatility, diversify. Video berdurasi 60 detik itu diakhiri dengan dia memamerkan pergelangan tangan sambil berkata, "Hanya blue chip yang bisa membuatmu tidur nyenyak. Jangan pernah ragu untuk mendiversifikasi." Video itu diunggah dengan caption provokatif. "Mengapa Anda masih berinvestasi seperti tahun 2005? Saatnya upgrade mindset finansial Anda." Dalam beberapa jam, ponsel Risa tidak berhenti bergetar. Bukan hanya notifikasi dari bank yang menanyakan kapan pembayaran pinjaman singkat akan dilakukan, tetapi notifikasi dari TikTok. Video itu meledak. Komentar membanjir. Ada yang memuji vibes mewahnya, ada yang bertanya saham mana yang ia mainkan. Dan yang paling penting, banyak yang menertawakannya. Tapi tawa adalah interaksi. Interaksi adalah algoritma. Algoritma adalah visibilitas. Di rumah besarnya yang sunyi, di mana keheningan sempat menjadi sahabat terbaiknya, kini Risa dihujani oleh sound effect TikTok yang riuh dan musik update yang mengiringi setiap kontennya. Kontras antara kegelisahan Risa dan musik ceria di latar belakang justru meningkatkan intensitas.
Risa bersembunyi di balik kamera. Wajahnya ditutupi krim malam yang mahal saat ponselnya menampilkan jumlah views yang mencapai ratusan ribu. Keesokan harinya, video itu sampai ke grup WhatsApp keluarga besar Dimas, grup yang selama ini menjadi medan perang verbal Risa dan Nyonya Karina. Nyonya Karina. Apakah kalian lihat ini? Risa, dia gila. Dari mana dia mendapatkan gaun itu? Itu pasti pinjaman. Dan mention ini, itu bukan rumah Dimas. Dia pasti sudah menjual perhiasan keluarga untuk menyewa properti ini demi pamer. Paman gagah. Karina, tenang. Mungkin dia menang lotre? Menang lotre? Gagah, Dimas menghilang karena hutang. Dan sekarang tiba-tiba dia bicara tentang blue chip. Dia bahkan tidak tahu beda reksadana dan tabungan. Ini pasti pesugihan. Atau dia bersekutu dengan rentenir yang mengejar Dimas. Dia mencoba memancing kita. Sementara keluarga Dimas sibuk meributkan apakah Risa telah menjadi gila atau mendapatkan berkah setan, Dimas sendiri menerima video itu di tempat persembunyiannya di sebuah pulau kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Dimas menonton video Risa berulang kali, alisnya bertaut. Dia tahu Risa adalah wanita yang ambisius, tetapi dia tidak pernah menduga Risa mampu mencapai level miliarder palsu secepat ini. Yang ia tahu, Risa sangat membenci judi dan investasi berisiko. Dimas pasti menemukan tambang emas. Tidak mungkin dia tiba-tiba jenius finansial. Tapi kalau dia punya uang sebanyak itu, kenapa dia tidak menghubungiku? Dia harusnya membayar hutangku. Ponsel Risa berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Hebat, Ris. Aku tahu kau pintar. Tapi jangan lupakan kita. Risa menatap pesan itu lama. Dingin, menuntut, dan tanpa permintaan maaf sedikit pun atas dana pendidikan yang ia curi. Risa membalas singkat. Mengikuti rencana. Maaf, siapa ini? Kalau kau mau bicara bisnis, kau harus menghubungi manajerku. Dimas tidak membalas. Risa tahu, dia telah menanamkan benih kecurigaan dan rasa iri. Dimas tidak akan membiarkan Risa menikmati kemewahan sendirian, terutama jika dia berpikir Risa menemukan cara mudah untuk menghasilkan uang yang bisa menutupi hutangnya. Namun, mengandalkan Dimas yang lamban tidak cukup. Waktu terus berdetak. Risa menyewa konsultan media sosial, seorang pemuda bernama Adi yang Risa temui secara rahasia di sebuah warung kopi yang jauh dari Pondok Indah. Aku butuh viral, ujar Risa, menyerahkan amplop berisi uang tunai hasil pinjaman yang ia ambil dari jaminan properti Dimas. Aku butuh berada di For You page setiap orang penting di Jakarta, dan setiap orang yang mengenal suamiku. Adi meneliti akun Risa miliarder. Konsepnya bagus, Bu. Satir yang tidak disengaja. Jargon ibu sangat kosong, tapi visualnya sangat meyakinkan. Ini jenius. Tapi untuk mempertahankan ini selama 4 minggu, apalagi masuk ke lingkaran elit, kita butuh konten yang lebih spesifik. Konten yang menunjukkan status sosial, bukan hanya status bank. Bagaimana? Tanya Risa cemas. Ia melihat arlojinya. Waktu sewa mansion ini segera berakhir. Kita harus tunjukkan ibu bergaul dengan orang-orang yang tepat. Endorsement palsu, foto di acara-acara yang sangat eksklusif. Bahkan jika ibu harus membayar untuk masuk. Jelas Adi. Orang kaya tidak hanya melihat saldo, mereka melihat validasi sosial. Dan uang yang ibu berikan ini hanya cukup untuk biaya produksi dan dorongan algoritma selama 1 minggu pertama. Monolog batin Risa. 1 minggu. Aku harus mendapatkan Dimas dalam 4 minggu. Pinjaman ini mencekiku. Aku harus membuat Dimas datang sebelum aku kehabisan uang untuk membayar ilusi ini. Risa mulai menyadari bahwa menjalankan ilusi miliarder lebih mahal daripada menjadi miliarder itu sendiri. Ia harus meminjam perhiasan mahal dari butik-butik yang Adi rekomendasikan, membayar denda keterlambatan atas gaun yang harusnya dikembalikan, dan terus-menerus menjaga citra ini. Setiap hari, ia merasakan kelelahan fisik dan mental. Ia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan anaknya selain lewat telepon singkat, di mana ia harus terdengar seperti investor sukses yang sibuk, bukan ibu yang berjuang. Malam itu, setelah Adi mengirimkan daftar acara sosialita yang bisa Risa datangi minggu depan, Risa merekam video lain. Kali ini, ia terlihat lebih anggun, meskipun matanya menunjukkan kelelahan. Minggu ini, aku akan menunjukkan kalian bagaimana aku memperluas jaringan investasi offshoreku. Bisiknya ke kamera, nadanya dibuat misterius. Ia menyentuh kalung pinjaman yang sangat berkilauan. Investor sejati tidak hanya bekerja di belakang meja, mereka hadir. Mereka dilihat, dan mereka membangun kepercayaan. Networking adalah aset terbesar Anda. Sampai jumpa di acara Blue Chip selanjutnya. Risa menutup video.
Wajahnya langsung merosot. Offshore, dia bahkan tidak tahu apa artinya. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar lagi. Kali ini Dimas menelepon. Risa menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ini adalah kemajuan. Risa mengangkat telepon, suaranya diubah menjadi dingin dan profesional. Halo? Risa, suara Dimas terdengar serap, dipenuhi nada merengek yang menjengkelkan Risa. Itu aku, suamimu. Oh, Dimas, aku hampir tidak mengenalimu. Aku sedang sibuk, ujar Risa. Sibuk apa? Berbicara omong kosong di internet. Dimas mencibir, tetapi ada nada ketakutan dalam cibirannya. Kau harus berhenti. Ini memalukan, Riz. Keluarga kita, mereka membicarakannya. Katakan padaku, kau mendapatkan uang dari mana? Apa ini? Trading? Aku bisa membantumu mengelolanya. Mengelola? Risa tertawa sinis, meskipun ia menutupinya dengan batuk elegan. Dimas, kau bahkan tidak bisa mengelola uang receh, apalagi portofolio dengan 0 risiko. Kau tidak perlu tahu dari mana aku mendapatkan uang. Yang perlu kau tahu, hidupku sudah upgrade. Aku sudah jauh dari masalahmu. Aku merindukanmu. Dimas mencoba taktik manis. Aku akan kembali ke Jakarta. Kita bisa membahas ini. Aku butuh tahu bagaimana kau melakukannya. Risa tersenyum dingin. Ini dia. Umpan telah bekerja. Tidak sekarang, Dimas. Risa memutuskan. Aku punya acara penting minggu depan. Acara amal eksklusif yang disponsori oleh para investor sejati. Aku akan mengirimkan lokasinya. Mungkin, jika kau cukup berani untuk muncul di depan umum, kau bisa melihat status baruku. Tapi jangan harap aku punya waktu untukmu. Risa menutup telepon sebelum Dimas sempat menjawab. Dia memegang ponselnya. Nafasnya memburu. Dimas akan datang. Masalahnya, acara yang ia sebutkan itu belum ia dapatkan undangannya. Risa harus segera masuk ke lingkaran elit itu. Ia harus segera mendapatkan undangan itu. Jika tidak, seluruh ilusi ini akan runtuh sebelum Dimas sempat tiba. Risa adalah korban penipuan finansial suaminya dan ancaman dari ibu mertuanya, Nyonya Karina, yang menuduhnya sebagai penyebab krisis. Untuk membalikan keadaan, Risa menciptakan persona Risa miliarder di TikTok, menggunakan uang pinjaman dengan jaminan properti suaminya, Dimas, untuk menyewa mansion mewah dan memproduksi konten saham berisikan jargon kosong. Video pertamanya menjadi viral, memicu kehebohan di grup keluarga Dimas, dan membuat Dimas yang bersembunyi di luar kota mulai mencurigai dan menghubungi Risa. Meskipun Dimas menunjukkan tanda-tanda ketertarikan untuk kembali ke Jakarta demi mengetahui sumber kekayaan palsu Risa, Risa menyadari ilusi ini sangat mahal, dan ia harus segera mendapatkan undangan ke acara sosialita eksklusif sebagai pancingan utama. 3 hari setelah panggilan telepon Dimas, Risa berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang sama sekali asing. Gaun sutra pinjaman terasa dingin dan berat. Perhiasan imitasi berkilauan di lehernya. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi dari tim manajemen media sosial yang mengingatkannya tentang pentingnya mempertahankan citra kemewahan autentik malam ini. Ia harus menghadiri acara peluncuran koleksi perhiasan Air Terna, titik kumpul para sosialita yang uangnya benar-benar tak terbatas. Risa menarik napas. Aroma parfum mahal, juga pinjaman, menusuk hidungnya. Ia bukan miliarder. Ia hanya seorang ibu yang sedang mempertaruhkan segalanya dengan jaminan properti. Secepat ia menghabiskan pinjaman singkat itu, secepat itu pula waktu berjalan menuju penyitaan. Jam berdetak bukan hanya di dinding, tapi juga di dalam hatinya yang berdebar kencang. Ia hanya punya 3 minggu tersisa untuk membuat Dimas kembali dan menandatangani pengalihan aset, atau setidaknya tertangkap dengan bukti pengakuan. Pintu masuk Grand Ballroom Hotel Dharma Wangsa terasa seperti portal menuju dimensi lain. Gemerincing gelas kristal, tawa bernada tinggi, dan bisik-bisik yang meremehkan menciptakan latar suara khas yang membuat Risa merasa seperti seorang penyusup yang mengenakan kostum terlalu mahal. Matanya memindai ruangan, mencari target. Ia tahu ia tidak bisa hanya berfokus pada konten TikTok malam ini. Ia harus mendapatkan akses ke lingkaran yang lebih dalam. Risa, sayang? Anda terlihat memukau. Suara cempreng seorang influencer lama yang ia temui di private screening sebelumnya mendekatinya. Risa memasang senyum Risa miliarder, senyum yang dilatih di depan cermin, yang tampak percaya diri namun tidak ramah. Terima kasih, Titi. Aku baru saja menyelesaikan rapat portofolio, jadi ini adalah relaksasi yang sangat kubutuhkan, jawab Risa, melontarkan jargon seolah-olah rapat portofolio adalah hal yang biasa ia lakukan di hari Rabu malam.
Ia harus terus menjaga monolog batinnya tetap tersembunyi. Rapat portofolio. Aku bahkan tidak tahu perbedaan obligasi dan bond, gumamnya dalam hati, menghela napas. Titi menarik Risa ke meja champagne dan mulai memperkenalkan Risa kepada beberapa wajah baru. Ini adalah bagian yang paling sulit. Orang-orang di sini tidak peduli dengan followers, mereka peduli dengan aset nyata. Mereka mulai bertanya tentang saham teknologi apa yang Anda pegang, dan apakah Anda melihat peluang di pasar komoditas setelah krisis geopolitik? Keringat dingin mulai membasahi punggung Risa. Ia hanya mengulang frasa yang ia hafal. Aku selalu menyukai blue chip yang stabil. Intinya Titi, kita harus mendiversifikasi secara strategis. Jangan biarkan volatilitas pasar mengganggu tidur nyenyak kita. Titi dan teman-temannya mengangguk terkesan. Mungkin jargonnya terdengar cukup meyakinkan. Atau mungkin mereka hanya menganggapnya eksentrik. Saat itulah Risa melihatnya. Ibu Tania. Seorang wanita berusia akhir 50-an mengenakan batik sutra sederhana yang justru menonjol di antara gaun-gaun gemerlap. Ia adalah ketua Yayasan Bintang Harapan dan acara amal tahunan mereka adalah puncak kalender sosialita. Dimas, yang selalu terobsesi dengan koneksi elit, pasti akan berusaha keras untuk diundang jika ia tahu Risa ada di sana. Risa memberanikan diri mendekat. Ia menenangkan dirinya, mengubah sikapnya dari influencer yang riuh menjadi investor yang kalem. Ibu Tania, maaf mengganggu. Saya Risa. Sapanya lembut, menjabat tangan Ibu Tania dengan mantap. Ibu Tania tersenyum sopan. Oh, Risa yang dari media sosial itu bukan? Saya dengar Anda sangat dermawan, meskipun saya jujur belum terlalu mengikuti dunia digital. Saya hanya mencoba mengembalikan sedikit dari yang telah saya terima, Bu, kata Risa, menggunakan narasi rendah hati yang kontras dengan persona TikTok-nya. Sebenarnya saya sudah lama mengagumi pekerjaan Yayasan Bintang Harapan. Anak-anak membutuhkan edukasi yang layak. Ini adalah investasi paling penting, jauh di atas saham manapun. Risa tahu tombol apa yang harus ia tekan. Dimas selalu mencuri uang pendidikan anak, dan kini ia menggunakan tema pendidikan untuk menjebak suaminya. Ironisnya, dana yang akan ia sumbangkan nanti pun adalah pinjaman, dana yang sebenarnya ia gunakan untuk sewa rumah mewah dan gaun-gaun ini. Itu pandangan yang sangat dewasa, Risa, puji Ibu Tania, matanya menyipit menilai. Kebanyakan anak muda yang kaya raya sekarang hanya peduli pada brand. Uang hanyalah alat, Bu. Tapi saya yakin untuk acara besar yayasan bulan depan tentu dibutuhkan dukungan finansial yang serius. Saya harap saya bisa berkontribusi, kata Risa, menyalurkan semua kepercayaan diri yang ia miliki. Ibu Tania terlihat tertarik. Acara kami memang sangat eksklusif, Risa. Kami tidak menerima sembarang donatur karena kami menghargai privasi para penyumbang utama kami. Ini adalah momen krusial. Risa harus berjanji tanpa memberikan uang sepeser pun saat ini. Saya mengerti, Bu. Reputasi adalah segalanya. Saya berencana untuk menjadi salah satu donatur utama. Bagaimana jika saya menggaransi donasi sebesar 300 juta rupiah? Risa menyebutkan angka yang membuat hatinya mencelos. 300 juta. Itu bisa menutupi biaya sewa mansionnya untuk 2 bulan lagi. Aku benar-benar gila. Ibu Tania menaikkan alisnya. Angka itu jauh lebih besar dari donasi rata-rata yang disumbangkan influencer atau selebriti di acara-acara sebelumnya. 300 juta. Itu angka yang signifikan, Risa. Anda yakin? Sangat yakin, Bu Tania. Saya akan melakukan transfer deposit awal 100 juta besok pagi sebagai komitmen saya. Janji Risa, tahu betul ia harus segera mencari jalan untuk mendapatkan 100 juta itu tanpa mengganggu anggaran utamanya. Mungkin ia harus menjual salah satu perhiasan imitasi itu dan mengatakan itu adalah hadiah dari rekan bisnisnya. Ibu Tania mengangguk. Senyumnya kini hangat dan tulus. Baiklah Risa, jika Anda serius, saya akan mengirimkan undangan pribadi ke alamat mansion Anda besok. Acara amal ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya di mata dunia bisnis dan filantropi Jakarta. Target tercapai. Risa berhasil mendapatkan undangan. Kaki-kakinya terasa lemas, tetapi ia harus segera beralih ke tahap berikutnya, umpan. Risa berjalan ke balkon yang menghadap ke air mancur hotel. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia menyalakan kamera. Wajahnya langsung bertransisi menjadi Risa miliarder yang berkilauan. Hai guys, Risa here. Sapanya dengan nada yang sedikit terlalu ceria seperti biasa. Aku lagi di acara peluncuran perhiasan, tapi bukan cuma lihat-lihat ya. Aku lagi networking dengan investor-investor sejati. Lihat teman-teman baruku? Risa memutar kamera sedikit, menangkap Ibu Tania dan beberapa sosialita kaya di latar belakang, memberikan kesan bahwa ia adalah bagian dari lingkaran eksklusif tersebut.
Ingat, kunci sukses adalah selalu berada di tempat yang diisi oleh orang-orang yang bisa mendorongmu maju. Hari ini aku belajar banyak tentang risk management di sektor luxury goods. Never underestimate the power of diversification, bahkan dalam perhiasan. Ia tertawa kecil yang terdengar meyakinkan. Padahal, ia hanya mengulang 3 kata yang ia dengar dari percakapan orang lain. Video itu diunggah dengan judul, Sektor Properti Sudah Mati, Saatnya Diversifikasi ke Barang Mewah. Risa menyimpan ponselnya, perutnya melilit. Ilusi ini mahal, dan 100 juta untuk deposit donasi adalah pukulan telak. Ia harus segera menyusun rencana untuk menipu bank atau mencari pinjaman tambahan sebelum aset Dimas disita. Tak sampai 10 menit setelah video itu tayang, ponsel Risa berdering. Bukan notifikasi like atau komen, itu panggilan dari nomor yang ia hafal di luar kepala, meskipun ia tidak pernah menyimpannya, Dimas. Risa pindah ke koridor yang lebih sepi. Ia biarkan derinya berjalan 2 kali, menunjukkan bahwa ia sibuk. Di dering ketiga, ia mengangkatnya. Halo? Suara Risa terdengar sedikit serak, hasil dari menahan napas terlalu lama. Risa, aku lihat video kamu, suara Dimas terdengar, campuran antara iri yang tak tertahankan dan kemarahan yang tertahan. Kamu benar-benar di sana? Dengan mereka? Tentu saja aku di sini, Dimas. Aku sudah bilang, hidupku sudah berubah, bisnisku berjalan sangat baik, jawab Risa, suaranya dingin dan profesional. Bisnis apa? Apa yang kamu lakukan, Risa? Sejak kapan kamu mengerti saham? Kamu bahkan tidak bisa membedakan futures dan options. Dimas mencemooh, menusuk langsung ke titik terlemah Risa. Risa menahan diri untuk tidak membentak. Dulu aku memang tidak mengerti, Dimas. Tapi uang bisa membeli pengetahuan. Dan sekarang aku punya mentor yang sangat baik. Aku sibuk, Dimas. Ada apa? Aku hanya ingin tahu, saham apa yang kamu mainkan sampai kamu bisa membeli semua gaun dan perhiasan itu? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kita kan suami istri. Dimas terdengar memohon, namun Risa tahu, itu hanya topeng. Ia sedang mengincar kekayaan fiktif Risa. Sahamku? Itu rahasia bisnis, Dimas. Dan tentang kita sudah bukan kita lagi sejak kamu mengambil uang pendidikan anakmu dan lari. Jangan munafik. Risa mendesis pelan, memastikan tidak ada yang mendengar. Keheningan di ujung sana terasa berat. Aku merindukan kamu, Risa. Aku merindukan rumah. Kenapa kamu tidak mau bicara baik-baik? Aku bisa membantumu mengurus investasimu. Aku jauh lebih berpengalaman. Tidak perlu, Dimas. Aku sudah punya tim. Dan kamu salah. Aku tidak merindukan rumah lama kita. Aku merindukan kebebasan finansial yang kuberikan untuk anakku. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama dengan mempercayai pecandu judi yang kabur. Potong Risa tajam. Tunggu, Risa. Jangan putuskan. Kapan kamu kembali ke rumah? Dimas mendesak. Aku tidak kembali. Aku tinggal di tempat yang lebih aman dan terjamin sekarang. Aku akan sibuk 2 minggu ke depan. Ada acara amal besar di The Grand Ballroom bulan depan. Aku salah satu donatur utama. Mungkin kamu harus mulai membaca berita. Aku harus pergi, Dimas. Rekan bisnisku sudah menungguku. Risa memutus telepon. Tangannya gemetar. Ia sudah menanam benihnya. Kata Grand Ballroom, donatur utama, dan perubahan finansial pasti sudah cukup untuk meracuni pikiran Dimas. Sekarang Dimas tahu persis kemana ia harus kembali untuk menemukan Risa, dan siapa yang harus ia kalahkan untuk mendapatkan akses ke properti yang ia jaminkan. Risa harus segera memastikan Dimas pulang ke Jakarta sebelum ia benar-benar bangkrut karena ilusi ini. Namun ada satu hal yang mengganggu Risa. Di tengah kekesalannya, Dimas tidak pernah menyebut di mana ia bersembunyi. Apakah Dimas masih di luar kota, atau dia sudah ada di Jakarta, mengawasinya dari kejauhan? Dimas, yang terperangkap dalam kecemburuan dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, mulai merencanakan kepulangannya ke Jakarta, yakin bahwa Risa hanya beruntung, dan ia, sebagai suaminya, berhak atas kekayaan mendadak itu. Risa di sisi lain harus menjual barang berharganya, sebuah jam tangan peninggalan ayahnya untuk mengamankan deposit 100 juta rupiah yang ia janjikan kepada Ibu Tania, memastikan undangan ke acara amal eksklusif itu tidak batal. Namun saat ia mengecek pesan yang masuk ke ponsel lamanya, Risa menemukan pesan dari Nyonya Karina, yang berisi 1 kalimat. Aku tahu kamu bukan miliarder sungguhan, Risa. Aku sudah menyuruh orang mengawasimu. Permainan ini akan segera berakhir. Angin malam dari jendela kaca di Pondok Indah terasa dingin, tidak mampu mendinginkan kepala Risa yang terasa mendidih. 2 minggu.
Jarum jam berdetak lebih keras di kepalanya daripada jam dinding yang ada di ruang kerjanya. Panggilan dari bank hari itu lebih tajam, lebih menuntut. Mereka telah melewati batas toleransi pinjaman singkat Risa, dan kini mereka berbicara tentang peninjauan aset Dimas yang ia jaminkan. Jika Dimas tidak kembali dengan bukti legal yang membebaskan aset Risa sebelum tenggat waktu, ilusi ini akan runtuh. Dan ia tidak hanya kehilangan 2,5 miliar, tapi juga menghadapi tuntutan hukum. Risa menghatikan laptop. Matanya perih karena terlalu banyak menonton video tutorial investasi palsu demi mencari jargon baru. Ia baru saja menyelesaikan sesi pemotretan endorsement palsu untuk sebuah merek jam tangan mewah. Jam tangan itu sudah ia kembalikan, dan uang yang ia bayarkan untuk menyewa fotografer pro sudah mengikis habis sisa pinjaman yang seharusnya ia gunakan untuk donasi amal. Semua bergerak terlalu cepat. Ia meraih ponselnya, mencari pesan dari Dimas. Sejak ia mengunggah video tentang teman-teman investor barunya di acara perhiasan, Dimas mengirimkan rentetan pesan yang awalnya dingin, kini mulai melunak, bahkan menggunakan emotikon hati yang sudah lama tidak ia lihat. Dimas, sayang, aku sudah di Jakarta. Aku tahu aku brengsek, tapi aku kangen kamu. Kangen anak kita. Risa mendengus pahit. Monolog batinnya dimulai. Kangen. Kamu kangen uangku. Kamu kangen kenyamanan hidupmu yang hilang. 2,5 miliar untuk taruhan judi konyolmu. Lalu sekarang kau mau pulang seolah ini hanya liburan singkat? Ia mengetik balasan singkat, profesional dan dingin. Aku sibuk. Jadwal padat. Aku sedang menyiapkan kejutan untuk acara amal Ibu Tania. Sangat penting. Tidak sampai 5 menit, ponselnya berdering. Itu Dimas. Risa menarik napas panjang, mengenakan suara Risa miliardernya, yang terdengar santai namun sedikit superior. Iya Dimas? Cepat, aku sedang ada meeting. Risa, tolong, 5 menit saja. Aku di coffee shop dekat rumah lama kita. Aku hanya ingin melihatmu. Aku sudah berubah. Aku sudah sadar. Aku tahu sekarang kamu sukses besar. Aku bangga. Aku ingin belajar darimu. Suara Dimas terdengar serak, dipenuhi keputusasaan yang sangat nyata. Ia tahu cara memanipulasi Risa dengan memainkan kartu suami yang menyesal. Belajar dariku, Risa memaksakan tawa yang kering. Dimas, aku sudah bilang, aku sedang sibuk mendiversifikasi portofolioku. Ini bukan waktu yang tepat untuk reunian keluarga. Tapi sayang, bagaimana kalau kita makan siang? Kamu bisa jelaskan padaku apa itu blue chip yang selalu kamu bicarakan. Mungkin aku bisa bantu kamu mengelola, seperti dulu. Jebakan, Dimas ingin akses ke dokumen yang ia gunakan untuk jaminan. Ia tidak ingin belajar, ia ingin merebut kembali kendali. Tidak Dimas, Risa tegas. Semua urusan finansialku sekarang ditangani oleh tim. Jika kamu ingin bicara denganku, datanglah ke acara amal Ibu Tania minggu depan. Di sana akan ada ratusan orang, influencer, investor, dan pers. Kita bisa bicara di sana, secara terbuka. Itu saja kesempatanmu. Dimas terdiam. Acara amal? Kenapa harus di depan umum? Risa, ini kan masalah keluarga. Jangan terlalu dramatis. Dramatis? Risa membiarkan kemarahan merayap sedikit dalam suaranya. Aku tidak tahu apa itu dramatis, Dimas. Aku hanya tahu bagaimana memanfaatkan exposure sebaik mungkin. Jika kamu ingin menjadi bagian dari hidupku lagi, kamu harus ikut permainanku. Sampai jumpa di gala. Risa menutup telepon sebelum Dimas sempat menjawab. Ia merasa mual. Memotong Dimas dengan kecepatan seperti itu memerlukan energi besar. Tetapi ia tahu ia tidak boleh memberikan Dimas celah sedikit pun. Jika Dimas berhasil bertemu dengannya secara pribadi, Dimas akan menggunakan semua triknya. Air mata, janji palsu, dan yang terburuk, Dimas akan mencoba mendapatkan kunci brankas tempat Risa menyimpan dokumen properti. Keesokan harinya, tekanan dari bank semakin intens. Risa memutuskan ia tidak punya pilihan selain meningkatkan taruhan. Ia harus memastikan Dimas tidak hanya datang ke acara amal, tetapi datang dengan rasa iri dan keserakahan yang membutakan. Ia memanggil konsultan media sosial yang ia sewa diam-diam. Aku butuh video paling viral yang pernah aku buat. Video yang menunjukkan aku akan membuat pengumuman yang akan mengguncang pasar. Sesuatu yang membuat semua orang, terutama dia, berpikir aku akan kaya raya besok pagi. Konsultan itu, seorang pemuda bernama Tio yang terbiasa dengan drama online, mengangguk semangat. Mereka segera menyiapkan studio dadakan di ruang tamu mansion. Risa mengenakan gaun malam yang paling mencolok dan meminjam berlian palsu yang paling besar.
Video TikTok itu dirilis pada malam hari saat Dimas dipastikan sedang scrolling media sosialnya karena bosan. Risa berdiri di depan kolam renang yang bercahaya. Di belakangnya tampak siluet mansion yang megah. Wajahnya dipenuhi senyum percaya diri yang ia palsukan. Meskipun di monolog batinnya ia mengulang mantra, 2,5 miliar, 2,5 miliar. Semua ini demi keadilan. Hai guys, Risa_miliarder di sini. Suaranya riang dan keras, kontras dengan gemerincing detak jam yang ia dengar sendiri di telinganya. Kalian tahu, minggu depan adalah acara amal Ibu Tania. Ini bukan sekedar donasi biasa, darlings. Aku akan membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Ia mendekat ke kamera, sorot matanya tajam. Aku punya kejutan yang akan mengubah permainan investasi di Jakarta. Sebuah major deal yang sudah aku siapkan sejak lama. Ini adalah hasil dari diversify dan volatility trend yang aku ajarkan. Siapapun yang ada di acara itu, bersiaplah menyaksikan Risa miliarder menandatangani perjanjian yang akan membuat para trader kawakan pun bertekuk lutut. Risa mengakhiri video dengan jargon khasnya. Ingat, hanya blue chip yang bisa membuatmu tidur nyenyak. Jangan pernah ragu untuk mendiversifikasi. Sampai jumpa di acara itu, siapa cepat, dia dapat. Video itu viral dalam hitungan jam. Para pengikutnya heboh, menanyakan deal apa yang Risa bicarakan. Komentar Nyonya Karina muncul di bawahnya. Orang gila, pamer yang tidak-tidak, dia pasti berbohong. Risa tahu ia berhasil. Pagi berikutnya, Dimas tidak mengirim pesan, ia datang. Dimas muncul tanpa pemberitahuan di depan gerbang mansion yang dijaga ketat. Risa melihatnya dari jendela kamar di lantai atas. Dimas mengenakan kemeja yang kusut dan tampak lebih kurus, matanya dipenuhi kombinasi antara amarah dan keserakahan. Risa turun, meminta pengawal untuk menjaga jarak. Ia berdiri di teras, menatap suaminya yang sekarang tampak seperti pengemis yang baru diusir dari kota. Apa yang kamu lakukan, Dimas? Aku bilang jangan datang ke sini. Risa berbisik tajam. Apa maksud kejutan itu, Risa? Dimas menuntut, mengabaikan teguran Risa. Deal apa? Kamu menjual properti yang aku jaminkan. Kamu tidak bisa melakukan itu tanpaku. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Aku tahu cukup banyak untuk menghasilkan miliaran dalam beberapa minggu. Sementara kamu sibuk bertaruh 2.000 rupiah. 5 miliar milik anak kita, balas Risa. Nadanya tenang dan mematikan. Aku tidak menjual apapun, Dimas. Aku menandatangani kontrak kerjasama. Kontrak dengan nilai yang fantastis. Aku akan membuatnya resmi di gala itu. Dimas mencoba meraih tangan Risa. Air matanya mulai menggenang. Sebuah trik lama yang selalu berhasil. Risa, jangan lakukan itu tanpa persetujuanku. Aku masih suamimu. Aku minta maaf. Demi Tuhan aku minta maaf soal uang anak. Aku bisa memperbaikinya. Beri aku kesempatan. Kita tangani deal ini bersama-sama. Aku tahu seluk-beluk bisnis jauh lebih baik darimu. Kau hanya ingin sepotong kue ini, Dimas. Kau tidak merindukan aku, kata Risa. Tidak, aku merindukanmu. Tapi ya, aku butuh uang itu. Bank mengejar kita, Risa. Kamu tidak tahu seberapa besar bahaya yang kita hadapi. Oh, aku tahu. Risa tersenyum kecil. Senyum yang tak menjangkau matanya. Aku tahu persis. 2 minggu tersisa kan? Aku tahu batas waktu penyitaan bank. Itulah kenapa aku butuh deal ini. Dan kamu harus ada di gala itu, Dimas. Kamu akan jadi saksi utama kemenanganku. Dimas mundur selangkah. Ekspresinya antara bingung dan marah. Ia terjebak dalam dilema. Jika Risa benar-benar mendapatkan kesepakatan miliaran, ia harus ada di sana untuk mengklaim bagiannya. Tetapi jika itu tipuan, ia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan ratusan sosialita. Baik. Dimas menyerah. Suaranya dipenuhi ancaman tersembunyi. Aku akan datang. Tapi kalau kamu main-main, Risa, aku tidak segan-segan mengungkap siapa kamu sebenarnya di hadapan semua orang. Aku tahu semua rahasiamu. Risa tidak gentar. Aku menantikannya, Dimas. Sampai jumpa di panggung, katanya. Berbalik dan masuk kembali ke dalam mansion, meninggalkan Dimas yang menatap gerbang dengan mata penuh kebencian dan hasrat. Risa kembali ke kantor. Ia meraih dokumen yang membuktikan jaminan aset Dimas dan memeluknya erat-erat. Jaring sudah terpasang. Dimas akan datang. Tetapi ia harus memastikan, di antara semua kekacauan ini, Nyonya Karina tidak menemukan cara lain untuk menghancurkannya sebelum acara itu tiba.
Risa menyadari ia meninggalkan celah. Nyonya Karina masih bisa menggunakan ancaman hak asuh anak. Ia segera menelpon pengacaranya. Risa merasa tercekik oleh tekanan pinjaman bank dan ancaman Dimas, tetapi ia berhasil menolak Dimas yang kembali ke Jakarta, memaksanya untuk bertemu hanya di acara publik. Risa mengubah strategi dengan mengumumkan di TikTok bahwa ia akan membuat kejutan besar, sebuah deal miliaran, di acara amal Ibu Tania, memastikan Dimas datang dengan harapan serakah. Sesaat setelah Risa menelpon pengacara untuk membicarakan hak asuh anak, ia menerima email dari Nyonya Karina, dilampiri dokumen pemanggilan sidang. Karpet beludru merah yang menutupi lantai Grand Ballroom Hotel Nusantara terasa empuk di bawah langkah Risa, menyerap suara tumit stiletto rancangan terbatas yang ia pinjam. Ruangan itu bermandikan cahaya kristal dari chandelier raksasa. Gemerincing gelas kristal beradu, diselingi tawa renyah yang terdengar mahal dan artifisial. Risa miliarder kini berada di puncaknya, mengenakan gaun perak yang memeluk tubuhnya dengan elegan, kontras dengan kegelisahan yang memilin perutnya. Malam ini adalah batas akhir ilusi yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia hanya punya beberapa jam sebelum ia harus berdiri di panggung itu. "Risa, ya ampun, kamu datang." Ibu Tania, mengenakan kalung berlian yang bisa membeli rumah kontrakan lama Risa 10 kali lipat, menyambutnya dengan pelukan sosialita yang formal, sentuhan singkat, pipi menyentuh udara. "Semua orang membicarakanmu. Kontenmu tentang blue chip yang anti volatilitas itu benar-benar menginspirasi. Kami semua penasaran dengan kejutan besar yang kamu janjikan di TikTok." Risa menarik napas, senyumnya tetap terkunci sempurna. "Tentu Bu Tania, ini adalah donasi terbesar yang pernah saya berikan. Dan ada pengumuman kecil yang akan membuat industri fintech heboh. Saya harap Ibu siap." Mereka tertawa. Suara tawa itu terasa seperti lapisan gula di atas racun. Risa berdiri tegak, mengamati kerumunan. Ada para pebisnis sungguhan, politisi, dan tentu saja para sosialita yang mata mereka tajam menilai setiap detail pakaian, tas, hingga cara Risa memegang gelas champagne. Ia merasakan tekanan fisik yang besar. Sudah 2 minggu ia tidur kurang dari 5 jam, menggunakan setiap jam siaga untuk membalas komentar, membuat skrip baru, dan yang paling penting, menghitung sisa waktu bank. Di balik gaun elegannya, Risa menyematkan mikrofon kecil dan perekam digital. Bukti, hanya itu yang ia butuhkan. Di tengah obrolan tentang harga minyak dan yayasan anak yatim, mata Risa menangkap pergerakan di dekat pintu masuk servis, di mana pelayan biasanya keluar masuk. Dia ada di sana, Dimas. Dimas tampak seperti bayangan buram. Ia mengenakan setelan jas yang sudah lama tidak disetrika, terlihat sedikit longgar dan kusam. Kontras dengan kemewahan ballroom, ia tampak mencolok seperti noda tinta pada sutra putih. Rona wajahnya pucat. Mata yang dulu hangat, kini dipenuhi ketakutan dan keserakahan yang tidak terselubung. Ia mencoba tersenyum, senyum yang dulunya menawan, tetapi kini hanya tampak seperti topeng putus asa. Risa merasakan aliran adrenalin. Detak jantungnya bertalu, tetapi ia telah melatih dirinya untuk tetap tenang. Ia tidak akan memberinya kepuasan untuk mengetahui betapa takutnya ia. "Permisi, Bu Tania, saya melihat ada tamu yang baru datang. Sepertinya penting," ujar Risa, menunjuk ke arah Dimas yang kini mulai bergerak masuk, mencoba menyatu dengan kerumunan. Ibu Tania tidak melihat Dimas. "Oh, pasti itu Tuan Herlambang, investor yang..." Risa tidak menunggu. Ia berjalan perlahan, memastikan langkahnya stabil. Dimas melihat Risa mendekat, dan rasa malu bercampur harapan memancar dari matanya. Harapan bahwa Risa telah kembali menjadi Risa yang lemah, Risa yang bisa ia manipulasi. Dimas mencegatnya di dekat area bar yang sedikit lebih remang-remang, tempat orang-orang mengambil minuman kedua mereka. "Risa," bisiknya, suaranya serak. Ia mencoba meraih tangan Risa tetapi Risa menariknya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Risa, suaranya datar. "Ini acara eksklusif, Dimas, bukan tempat nongkrongmu." "Jangan begitu sayang, aku suamimu. Aku datang untuk melihatmu. Aku tahu kamu marah Risa, sangat marah. Tapi lihat dirimu. Kamu luar biasa. Kamu sudah menjadi Risa yang aku impikan," katanya, mencoba membujuk. Ia memindai gaun dan perhiasan Risa. Matanya menghitung potensi kekayaan yang bisa ia rebut kembali. "Risa yang kamu impikan? Risa yang bisa kamu peras uangnya?" balas Risa.
mencondongkan tubuhnya sedikit agar hanya Dimas yang bisa mendengar. Kamu meninggalkan aku, Dimas. Kamu menguras dana pendidikan anak kita. 2,5 miliar, Dimas. Kamu tahu seberapa keras aku bekerja untuk itu. Dimas tampak terkejut dengan angka yang disebut Risa. Ia mengira Risa tidak tahu detailnya. Aku tidak bermaksud, Risa. Itu hanya kecelakaan. Aku hanya butuh sedikit dana tambahan untuk menutup kerugian besar di platform kami. Aku janji, kalau aku menang sekali saja. Dan sekarang kamu di sini. Karena kamu melihat akun TikTokku. Kamu pikir aku benar-benar jadi miliarder? Kamu mau ikut menikmati? Kamu ingin tahu investasi apa yang aku gunakan? Risa tertawa sinis, suara yang dingin dan berjarak. Dimas mengangguk cipat. Tentu, kita tim Risa. Kita bisa bagi 2. Tapi aku lihat kamu menjaminkan properti rumah lama kita kan? Yang aku atasnamakan ke kamu? Bank mulai menelponku, Risa. Kamu harus mengembalikan properti itu ke aku sekarang, sebelum bank menyitanya. Mereka mengincarku, bukan kamu. Ini adalah momennya. Risa tahu Dimas sedang panik. Kerangka babak 5 menyebutkan, Dimas menuntut Risa mengembalikan semua dokumen properti yang ia gunakan untuk pinjaman. Aku tidak bisa, Dimas. Itu jaminan. Aku butuh jaminan itu untuk pinjaman singkat ini. Bagaimana aku bisa tampil seperti ini kalau aku tidak punya aset yang bisa dijaminkan? Risa memainkan peran sebagai wanita kaya baru yang bodoh. Kalau begitu berikan aku uangnya, Risa. Berikan aku 3 miliar, aku akan bayar hutang yang tersisa, dan kita bisa mulai lagi dari awal. Bersama-sama, kita bisa beli rumah yang lebih besar dari ini dengan hasil tradingmu itu. Dimas meremas lengan Risa. Kekuatannya meningkat. Rasa panik menguasai akalnya. Risa merasakan sakit, tetapi ia fokus pada mikrofon yang tersembunyi. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang pengakuan. Kamu mau 3 miliar. Untuk apa, Dimas? Untuk kamu judi lagi? Atau kamu mau kabur lagi? Tanya Risa, matanya menantang. Aku tidak kabur. Dimas mengangkat suaranya sedikit. Aku pergi karena aku malu. Aku malu karena menghabiskan uang 2,5 miliar untuk dana pendidikan. Aku tahu itu salah. Aku mohon, Risa. Aku sudah bilang, kita pasangan. Kamu tidak akan membiarkan suamimu dipenjara, kan? Bank akan menjebloskanku kalau aku tidak membayar utang properti itu. Dimas mengakui pencurian dana pendidikan. Bukti pertama didapat. Dan jika properti itu disita, aku juga ikut hancur, Dimas. Risa mengingatkan. Anak kita juga hancur. Itu sebabnya kamu harus percaya padaku. Dimas kini merubah taktik menjadi memohon. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata yang Risa tahu palsu, namun sangat efektif di masa lalu. Risa, aku janji. Setelah aku dapatkan kembali properti itu, aku akan menjualnya, melunasi semua utang, dan sisa uangnya bisa kamu gunakan untuk menstabilkan akun tradingmu. Kamu hanya perlu menandatangani pelepasan jaminan atas nama properti itu. Dokumennya ada di mana? Dimas mengincar tas kecil Risa. Tas desainer minimalis itu hanya cukup untuk menyimpan ponsel, lipstik, dan amplop pipih yang berisi dokumen-dokumen legal. Dokumen pelepasan itu sangat penting, Dimas. Aku tidak mungkin membawanya ke acara sosialita begini, ujar Risa. Sengaja berbohong, memancing Dimas untuk lebih mendesak. Tolong, Risa. Aku tahu kamu tidak sebodoh yang kamu tunjukkan di TikTok. Kamu cerdas. Kamu tahu kita harus bertindak cepat sebelum bank mengunci semuanya. Aku butuh dokumen properti itu malam ini juga. Tanda tangani pelepasan, dan aku akan segera mengurusnya. Kita akan kabur dari Jakarta. Kita akan tinggalkan semua drama ini. Kita mulai hidup baru. Aku bersumpah. Dimas kembali meremas lengan Risa. Kali ini lebih keras. Lepaskan aku, Dimas. Semua orang melihat. Risa berbisik, tetapi suaranya mengandung ancaman. Dimas melepaskannya, melihat sekeliling dengan gugup. Baik, tapi pastikan kamu mendapatkannya. Aku akan menunggu di luar hotel, jam 1 pagi. Kita bertemu di mobilku. Berikan aku dokumennya, dan kita akan membagi uang dari hasil properti yang kita jual. Itu yang terbaik untuk kita semua, terutama anak kita. Kamu tidak mau kan kalau ibuku mengambil dia karena kamu tidak punya finansial yang stabil? Ancaman itu adalah titik api terakhir. Risa mengendalikan dorongan untuk menamparnya. Aku akan memikirkannya, jawab Risa. Pura-pura ragu. Aku akan bawa dokumen-dokumen legal yang kamu minta. Tapi aku ingin kamu berjanji. Kamu akan menyelesaikan masalah dengan bank dan tidak akan berjudi lagi. Dimas tersenyum lega. Senyum itu adalah kemenangan palsu. Ia pikir ia telah memanipulasi Risa kembali ke sarangnya. Ia mengira Risa yang lemah telah kembali. Aku janji, sayang. Malam ini kita akan kembali bersama. Seperti dulu. Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Kata Dimas, mengusap pipi Risa dengan canggung.
Ia berbalik, bergegas keluar dari ballroom, yakin bahwa ia telah menanam benih harapan di hati Risa. Risa berdiri di sana, sendirian, di sudut remang-remang. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena kemarahan yang tertahan. Dimas telah mengakui pencurian 2,5 miliar dan mengancam Risa terkait properti itu. Pengakuan ini cukup kuat untuk menjadi bukti di pengadilan. Ia menyentuh tas kecilnya, tempat dokumen properti dan perekam audio digital itu aman. Ia tidak akan pernah menyerahkan aset yang digunakan sebagai jaminan itu. Itu adalah satu-satunya pelindung Risa dari kehancuran finansial dan cara dia mendapatkan kembali 2,5 miliar untuk anaknya. Risa menarik napas panjang, merapikan gaunnya, dan berjalan kembali ke tengah ruangan, di mana Ibu Tania mulai memanggil nama Risa. Ia melihat ke arah panggung, tempat mikrofon sudah menunggunya. Ia melihat wajah-wajah kaya yang tersenyum padanya, menyangka ia adalah salah satu dari mereka. Ia melihat ke pintu, tempat Dimas baru saja pergi, menanti kedatangan Risa dengan dokumen perdamaian pukul 1 pagi. Waktu menunjukkan pukul 21.00, 3 jam lagi sebelum Dimas menyadari bahwa ia telah ditipu untuk kedua kalinya. Dan malam ini, penipuan Risa akan menjadi berita nasional. Risa melangkah naik ke panggung, diiringi tepuk tangan meriah. Lampu sorot menyinarinya, membuat gaun peraknya berkilauan. Ia berdiri di depan mikrofon, melihat ke arah kerumunan, dan merasakan tatapan bangga Ibu Tania. Ia meraih mikrofon, suaranya jernih dan tegas, menghilangkan semua nada cemas yang ia gunakan saat berbicara dengan Dimas. "Selamat malam hadirin sekalian," ujar Risa. "Malam ini, saya merasa terhormat berada di antara para dermawan terkemuka di Jakarta. Sebelum saya mengumumkan donasi yang telah saya janjikan, izinkan saya membuat pengumuman yang jauh lebih penting. Pengumuman yang mungkin akan mengubah bagaimana kita memandang media sosial dan mungkin bagaimana kita memandang keadilan." Risa melihat beberapa wartawan di belakang ruangan, orang-orang yang telah ia bayar untuk datang dengan dalih liputan donasi eksklusif. Mereka kini mengeluarkan kamera dan recorder mereka. "Selama ini, kalian mengenal saya sebagai Risa_miliarder," lanjutnya. Jeda dramatis yang membuat suasana ballroom yang tadinya riuh menjadi senyap total. Ia melihat Nyonya Karina, ibu mertuanya yang kejam, yang baru saja tiba dan duduk di barisan VIP, tersenyum bangga padanya, mengira Risa akan memuji keluarga mereka. Risa tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak menjanjikan kekayaan. Namun, katanya, suaranya sedikit bergetar, tetapi penuh tekad. "Malam ini, saya harus jujur. Saya bukan miliarder. Saya adalah korban." Suara bisikan mulai menyebar di seluruh ballroom. Nyonya Karina tiba-tiba tampak pucat. Risa menutup matanya sebentar, menguatkan diri. Ia tahu, setelah ia mengucapkan kalimat ini, hidupnya akan berubah selamanya. Ia akan dicap penipu oleh sosialita, tetapi ia akan mendapatkan keadilan. Ia membuka mata dan memandang langsung ke kamera. "Saya adalah Risa, ibu rumah tangga biasa, yang dana pendidikan anaknya senilai 2,5 miliar dicuri oleh suaminya sendiri akibat candu judi online," ungkapnya, membuat gasps terdengar nyaring di seluruh ruangan. Dimas yang seharusnya sudah berada di mobil di luar hotel, tiba-tiba masuk kembali ke ballroom, terkejut mendengar pernyataan Risa yang menyebar dari pengeras suara ke seluruh penjuru hotel. Ia pasti mendengarnya dari lobi atau dari pintu keluar. Wajahnya yang semula penuh harap kini berubah menjadi marah dan mengkhianati. Ia melihat Risa di panggung, dan ia menyadari dia telah dijebak. Risa melihat Dimas, tetapi tidak menghentikan pidatonya. Ini adalah puncak segalanya. Risa berhasil menjebak Dimas agar kembali ke Jakarta dan secara diam-diam merekam pengakuannya mencuri dana pendidikan anaknya dan menuntut aset yang dijaminkan Risa. Risa naik ke panggung utama acara amal, siap untuk mengungkap kebenaran di depan publik, sementara Dimas muncul kembali di ballroom, menyadari ia telah ditipu. Dengan wajah yang pucat pasi, Dimas mulai meneriakkan sumpah serapah, berlari ke arah panggung untuk menghentikan Risa yang sedang berbicara. Risa menarik napas panjang,
Bau parfum mahal bercampur asap lilin aromaterapi yang terlalu kuat menusuk hidungnya. Ia melepaskan tangan Dimas dengan gerakan halus, kembali ke tengah keramaian ballroom, seolah percakapan beberapa menit lalu di sudut sepi hanyalah diskusi bisnis remeh. Dimas terlihat puas, senyum kecilnya menempel di bibir, seolah ia baru saja memenangkan lotre, atau lebih tepatnya, memenangkan istrinya kembali, bersama dengan semua jaminan aset yang Risa perjuangkan. Mata Dimas memancarkan campuran keserakahan dan nostalgia palsu. Ia membisikkan janji tentang masa depan yang indah, tentang bagaimana mereka akan mengembangkan portofolio bersama setelah Risa mengembalikan semua dokumen dan Dimas mengambil alih kendali keuangan yang terlalu berat untuk Risa. Dimas benar-benar yakin dirinya berhasil memainkan kartu simpati dan kontrol. Risa hanya mengangguk, sorot matanya dingin, jauh di balik balutan gaun malam sutra mahal yang ia pinjam. Ia melihat ke arah pintu masuk utama. Tidak ada tanda-tanda khusus, tetapi ia tahu timnya sudah bersiap. Tepat waktu. Risa merasakan adrenalin memompa, tetapi juga kelelahan luar biasa. Ini adalah momen terakhir dari ilusi yang ia bangun selama 4 minggu, dan sebentar lagi ia harus menghadapi konsekuensi dari pengungkapan yang ekstrim. Ia memegang erat tas tangan mungil. Isinya bukan lipstik atau bedak, melainkan flash drive berisi rekaman pengakuan Dimas serta salinan dokumen yang sah yang membuktikan ia telah meminjam uang dengan aset Dimas. Semua langkah hukum yang diperlukan untuk mempercepat proses penyitaan dan penuntutan. Nyonya Karina mendekat, menarik Dimas menjauh dari Risa. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi kelegaan yang mengerikan. Sudah Dimas, ibu tahu kamu pasti bisa membujuk istrimu kembali. Dia kan tidak mungkin bisa mengelola uang sebesar itu sendirian. Lihat saja, sebentar lagi aset itu akan kembali ke tanganmu, dan kamu bisa memberikannya pada ibu untuk dikelola dengan lebih bijak. Nyonya Karina menatap Risa dengan pandangan meremehkan. Risa, kamu hebat sekali membangun drama ini, tapi sekarang saatnya kamu kembali ke tempatmu sebagai istri yang patuh. Risa memaksakan senyum, yang terasa seperti topeng kaku di wajahnya. Monolog batinnya berteriak menantang. Aku di sini bukan untukmu, Karina. Aku di sini untuk anakku. Ibu Tania dengan gaun biru safir yang mencolok naik ke panggung. Gemerincing gelas kristal langsung meredah. Ini adalah saatnya. Hadirin sekalian, malam yang mulia ini akan segera ditutup dengan pengumuman yang paling kita tunggu-tunggu. Pengumuman dari seorang wanita yang telah menunjukkan kepada kita semua bahwa investasi sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang hati. Mari kita sambut investor favorit kita yang akan menutup malam ini dengan donasi besar untuk yayasan kita, Ibu Risa. Tepuk tangan riuh terdengar, lebih karena formalitas sosialita daripada kekaguman tulus. Risa berjalan menuju panggung. Setiap langkahnya terasa berat, namun terarah. Ia harus terlihat anggun, layaknya seorang miliarder. Di barisan depan, Dimas tersenyum lebar, jempolnya diacungkan ke udara. Matanya penuh janji kosong yang Risa tahu persis akan ia langgar begitu Dimas mendapatkan kembali apa yang ia inginkan. Risa menerima mikrofon yang diserahkan oleh Ibu Tania. Mikrofon itu terasa dingin di tangannya yang berkeringat. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Lampu sorot terasa panas, menyorot gaun pinjamannya. Ia mencari sosok anaknya, membayangkan masa depan yang layak bagi sang anak, dan itu memberikan kekuatan terakhir yang ia butuhkan. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, para dermawan yang terhormat. Suaranya terdengar jernih, menguasai ruangan. Dimas mengangguk bangga, menunggu istrinya mengumumkan angka donasi yang akan mengukuhkan status sosialnya. Risa berhenti sejenak, melihat ke matanya yang serakah, yang kini terlihat polos di bawah cahaya panggung. Saya berdiri di sini malam ini bukan sebagai Risa miliarder. Risa memulai. Jeda yang ia ambil sangat dramatis. Suasana di ruangan seketika berubah. Bisik-bisik yang meremehkan mulai terdengar, campur aduk dengan kebingungan. Saya berdiri di sini. Lanjut Risa. Suaranya sedikit bergetar karena emosi, tetapi ia berhasil menstabilkannya. Sebagai Risa, seorang ibu, seorang istri yang dicurangi, dan yang paling penting, saya berdiri di sini sebagai korban penipuan finansial. Keheningan melanda ballroom sejenak, sebelum ledakan kecil kebingungan terjadi. Dimas, di barisan depan, tiba-tiba berdiri tegak. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi horor. Nyonya Karina terlihat pucat, berusaha menarik lengan Dimas untuk duduk kembali. Apa maksudmu, Risa?
teriak Dimas, berusaha agar suaranya terdengar meyakinkan, bukan panik. Ini acara amal, jangan buat malu. Risa mengabaikannya. Ia melihat ke arah pintu belakang, di mana gerombolan orang dengan kamera dan ID card wartawan mulai masuk ke ruangan, disusul beberapa orang berseragam gelap. Kekacauan benar-benar pecah. Wartawan segera mengarahkan kamera mereka ke panggung, sementara para sosialita mulai berteriak kaget dan berebutan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya menggunakan platform media sosial, Risa_miliarder, untuk satu tujuan, menarik suami saya, Dimas, kembali ke Jakarta. Risa mengakui, menatap langsung ke arah Dimas yang kini terlihat seperti tikus terjebak. Karena hanya di sini, di bawah tekanan dan di depan umum, saya bisa mendapatkan kebenaran yang dibutuhkan. Kebenaran tentang hutang judi online miliaran rupiah dan pencurian dana pendidikan anak kami. Nyonya Karina, dengan wajah merah padam, melompat dari kursinya. Itu bohong. Risa, kamu gila. Kamu sudah menghancurkan nama baik kami, teriaknya. Gemerincing gelas kini bercampur dengan suara rana kamera yang terus berbunyi. Risa mengeluarkan flash drive dari tas tangannya. Ia memberikannya kepada teknisi panggung yang telah ia siapkan. Beberapa menit yang lalu, saya berhasil merekam pengakuan langsung dari Dimas saat ia memohon kepada saya untuk mengembalikan jaminan aset yang saya gunakan sebagai umpan. Jelas Risa. Lalu, suara Dimas memenuhi Grand Ballroom. Suaranya terdengar serak, memohon, dan penuh ancaman. Aku mohon Risa, berikan kembali dokumen properti itu. Aku butuh uangnya, aku janji akan ganti. Ya, aku mengakui, aku mengambil uang pendidikan itu, 2,5 miliar. Tapi itu hanya sementara, aku akan memenangkan uangnya kembali. Jangan biarkan bank menyita, itu propertiku. Efek dari rekaman itu seperti bom yang meledak. Semua mata kini tertuju pada Dimas yang terhuyung-huyung mundur. Wartawan segera mengerubunginya, meneriakkan pertanyaan. Wajah Dimas berubah dari panik menjadi marah dan putus asa. Kamu menjebakku, Dimas berteriak, menunjuk Risa. Ia mencoba menerobos kerumunan wartawan untuk mencapai Risa, mungkin untuk merebut mikrofon atau mungkin untuk menyakitinya. Iya, saya menjebak Anda, Dimas. Risa membalas. Nadanya tenang, memancarkan otoritas yang tidak pernah ia miliki sebagai ibu rumah tangga biasa. Anda menukar masa depan anak Anda dengan ilusi kekayaan instan dari judi online. Anda menukarkannya dengan utang. Dan saya, sebagai ibunya, harus memperbaiki kekacauan yang Anda ciptakan. Risa kemudian membeberkan secara rinci bagaimana ia harus meminjam uang dengan jaminan aset Dimas untuk menciptakan ilusi Risa miliarder, dan bagaimana aset tersebut kini berada dalam proses sita bank yang sah. Semua dilakukan secara hukum untuk memastikan Dimas tidak bisa lagi mengakses properti yang sama untuk menutupi utang judinya. Saya tidak kaya, saya hanya menggunakan uang pinjaman untuk mendapatkan keadilan, kata Risa, suaranya sedikit tercekat. Saya akan kehilangan uang pinjaman ini, tetapi saya mendapatkan hal yang lebih penting, bukti hukum yang tak terbantahkan, yang memastikan dia tidak akan bisa mengulangi ini pada orang lain. Nyonya Karina benar-benar histeris. Ia ditarik mundur oleh beberapa sosialita lain yang kini menjauh darinya, khawatir reputasi mereka tercemar. Dimas tidak bersalah, Risa mengada-ada, dia hanya ingin uang kami, teriak Nyonya Karina, tetapi suaranya tenggelam dalam riuh rendah wartawan. Dimas melihat kekacauan di sekitarnya dan menyadari bahwa ia telah sepenuhnya dijebak, mencoba kabur. Ia berlari ke arah pintu darurat, melewati Ibu Tania yang kini hanya bisa menutup mulutnya karena terkejut. Tepat saat Dimas mencapai pintu, 2 petugas polisi berpakaian sipil, yang sebelumnya menyamar sebagai petugas keamanan acara, mencegatnya. Saudara Dimas, Anda ditahan atas tuduhan penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang, kata salah satu petugas dengan tegas. Dimas melawan, berteriak-teriak bahwa ini adalah konspirasi dan bahwa istrinya gila, tetapi ia dengan cepat diborgol. Risa memperhatikan proses penangkapan itu dari atas panggung. Ia melihat Dimas menatapnya dengan kebencian murni yang mengerikan. Saat Dimas dibawa keluar, Risa mengambil mikrofon sekali lagi. Dan untuk donasi yang ditunggu-tunggu, katanya, kini berbicara kepada para sosialita yang tersisa, yang kini menatapnya dengan campuran kejutan dan rasa hormat yang baru. Donasi itu akan saya berikan ketika seluruh proses hukum ini selesai, menggunakan sisa uang yang berhasil saya selamatkan untuk biaya pendidikan anak saya. Karena di mata saya, investasi paling berharga adalah menjamin masa depan, bukan memenangkan taruhan sesaat. Risa turun dari panggung. Ia tidak lagi peduli pada gaun pinjaman atau pandangan orang lain. Kelegaan yang ia rasakan begitu besar hingga hampir membuatnya terjatuh. Misi selesai.
4 minggu ilusi telah berakhir, ditutup dengan realitas yang brutal namun membebaskan. Ia berjalan melewati Ibu Tania, yang menggenggam tangannya dengan pandangan kagum. Risa, bisik Ibu Tania, kamu adalah wanita paling berani yang pernah kutemui. Risa hanya tersenyum tipis. Ia telah memenangkan pertarungan hukum, menyelamatkan anaknya dari kehancuran finansial total, dan yang terpenting, ia telah mendapatkan kembali dirinya sendiri, terlepas dari bayang-bayang Dimas. Ia mungkin harus memulai dari nol lagi, di rumah kontrakan sederhana, tetapi kali ini ia akan membangunnya dengan fondasi yang jujur, bukan dari ilusi blue chip yang ia hafal dari YouTube. Risa meninggalkan Grand Ballroom yang penuh kekacauan dan lampu sorot. Ia tidak melihat ke belakang, hanya merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit, menghilangkan rasa panas dan ketegangan yang ia bawa selama sebulan penuh. Meskipun ia tahu Nyonya Karina akan mencoba segala cara untuk membalas dendam dan merebut hak asuh, Risa kini memiliki kartu as di tangannya, rekaman pengakuan dan bukti hukum yang tak terbantahkan. Jalan di depan akan sulit, tetapi ia bebas. Risa melangkah keluar ke jalan. Ia membuka ponselnya, bukan untuk membuat video TikTok, melainkan untuk mengirim pesan singkat kepada pengacara. Tolong segera proses laporan penyitaan bank. Kita sudah mendapatkan bukti. Rekaman pengakuan Dimas diputar secara dramatis di panggung, mengungkapkan utang judi miliaran dan pencurian dana pendidikan anak, memicu kekacauan saat wartawan menyerbu masuk. Risa dengan ketenangan mematikan mengumumkan dirinya sebagai korban penipuan finansial. Sementara Dimas berusaha kabur, namun langsung ditangkap oleh polisi yang sudah menunggu di pintu keluar acara amal. Meskipun Risa telah mendapatkan keadilan hukum dan bukti sah untuk mengamankan masa depan anaknya, ia tahu bahwa pertarungan dengan Nyonya Karina yang kini menuntut hak asuh cucunya dengan tuduhan fitnah publik baru saja dimulai.